Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-298 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, karena manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Terwujudnya iblis Magicula di chapter lalu memang sangat mengejutkan. Betapa tidak, lantaran siapa yang menyangka kalau ternyata Magicula sudah punya rencana rahasia tersendiri yang bisa membuatnya terwujud tanpa harus menggunakan sihir pohon klipot. Dan saking rahasianya rencana ini, hal itu sampai tidak diketahui oleh Lucifero. Padahal Lucifero adalah seorang raja iblis serta iblis terkuat di dunia bawah. Tapi bukan mengenai hal itu yang menarik dari penjelasan Magicula di chapter ini, melainkan tentang ucapan Magicula yang mengisyaratkan kalau ternyata wujudnya yang sekarang masihlah belum sempurna. Yang penjelasan itu sesuai dengan dugaan yang sudah saya katakan di pembahasan sebelumnya. Soalnya di chapter ini Magicula sendiri yang mengatakan kalau dia baru bisa benar-benar memunculkan dirinya di dunia manusia jika Vanica serta Loro Pesica sudah mati. Sedangkan kondisi Vanica serta Loro Pesica saat ini memanglah masih hidup. Makanya wujud Magicula masih belum sempurna. Memang benar sangat mengherankan jika melihat keputusan yang diambil oleh Magicula. Sebab kalau saya pribadi akan memilih untuk segera membunuh Vanica serta Loro Pesica supaya bisa segera terwujud dengan sempurna di dunia manusia. Namun kalau melihat kegemaran para iblis yang suka menjadikan manusia sebagai mainan dan melihatnya menderita sampai mati dengan perlahan, keputusan yang diambil oleh Magicula ini memanglah tidak terlalu aneh. Maka dari itu dia lebih memilih menjadikan Loro Pesica sebagai boneka iblis kutukan supaya bisa membuatnya semakin menderita dengan bertarung melawan orang-orang yang berharga baginya sebagai sarana untuk dirinya bersenang-senang. Dan dengan satu cara ini pula, bukan hanya Loro Pesica saja yang akan menderita, melainkan Noel serta semua orang yang ada di sana juga akan ikut menderita. Jadi bisa dibilang dengan satu perbuatan Magicula dapat membuat semua orang menderita, yang hal itu akan semakin membuatnya senang. Tapi keputusan yang diambil Magicula untuk bersenang-senang terlebih dulu dengan membuat semua orang menderita ini nantinya bisa saja akan menjadi bumerang. Karena bisa saja pada akhirnya akan ada orang yang dapat membatalkan atau menghapus sihir kutukan yang ia tanamkan pada Loro Pesica. Yang hal itu pastinya akan merusak segala rencana yang selama ini telah ia susun dengan sangat matang. Dan mungkin alasan kenapa Magicula berani mengambil keputusan ini ialah karena menurutnya dengan kekuatan yang ia miliki tidak akan mungkin ada yang dapat mengalahkannya. Jadi karena rasa kepercayaan diri yang amat tinggi inilah yang membuatnya mengambil langkah berbahaya ini. Padahal yang tidak dia ketahui masih ada orang yang mungkin dapat mematahkan sihir kutukannya tersebut, yaitu Asta dengan kemampuan anti sihirnya. Apakah Asta akan segera datang ke tempat itu untuk membantu Noel mengalahkan Magicula serta menyelamatkan Loro Pesica? Atau mungkin akan ada orang lain yang bakal datang membantu Noel? Penasaran bukan? Ya, jujur saya juga penasaran. Namun meski penasaran, yang saya bisa memang cuma menunggu kelanjutan jalan cerita manga Black Clover di chapter-chapter selanjutnya sampai semua itu terjadi dengan sendirinya. Sebelumnya saat di Kerajaan Heart, kita memang pernah melihat ketika Magicula mengambil alih serta mengendalikan sebagian tubuh milik Vanica. Dan jujur saja sebelumnya hal itu sama sekali tidak pernah saya pikirkan. Sebab pada awalnya saya kira kejadian seperti itu adalah sesuatu yang wajar dan sama sekali tidak penting. Tapi sebenarnya jika kita perhatikan dengan teliti, memang cuma Magicula lah satu-satunya iblis yang dapat melakukannya. Soalnya ketika Dante melawan Asta serta Yami, iblis Lucifero sama sekali tidak pernah mengambil alih sebagian tubuh milik Dante seperti yang dilakukan Magicula pada Vanica. Padahal waktu itu Dante sudah kalah dan bisa saja tewas. Dan ternyata ada alasan tersendiri kenapa Magicula dapat melakukan itu, yakni karena kutukannya dulu telah berhasil membunuh Asier Silva. Makanya ketika bertarung melawan Asier, meski Vanica terluka parah dan harus melarikan diri, Magicula tidak mengambil alih sebagian tubuh Vanica. Lantaran waktu itu dia memang belum bisa melakukannya. Kemarahan Noel di chapter ini memang semakin bertambah.
Karena siapa yang tidak marah ketika melihat temannya yang berusaha dia selamatkan sekarang keadaannya malah semakin bertambah parah. Oleh sebab itu, meski Noel tahu seperti apa kekuatan Magicula, dia sama sekali tidak ragu untuk melancarkan serangan sihirnya. Dengan harapan kekuatannya bisa menghentikan ataupun mengalahkan iblis kalangan atas yang satu ini. Tapi bukan iblis kalangan atas namanya jika dia akan mudah dikalahkan. Soalnya meski Noel telah melancarkan serangan sihir yang amat dahsyat, Magicula dapat dengan mudahnya menghilangkan serangan sihir itu. Namun ada satu yang menarik perhatian saya dari kejadian Magicula menghapuskan serangan sihir milik Noel ini, yaitu sihir yang digunakan oleh Magicula adalah sihir kata-kata sama seperti yang dulu digunakan oleh Iblis Zagreed. Dan kenapa hal ini cukup menarik? Pasalnya jika saya perhatikan lagi, meski sama-sama iblis kalangan atas, Namah serta Lilith seingat saya tidak pernah menggunakan sihir kata-kata. Dan ketika mereka berdua bergabung, yang pastinya kekuatannya juga semakin bertambah, dia juga sama sekali tidak ditunjukkan menggunakan sihir kata-kata ini. Yang itu artinya meski sama-sama iblis kalangan atas, tidak semuanya dapat menggunakan sihir yang satu ini. Dan cuma segelintir iblis saja yang dapat melakukannya. Salah duanya adalah Magicula dan Zagreed. Tentunya melihat Noel sedang kewalahan menghadapi Magicula, Roselle sebagai seorang kapten serta orang yang lebih tua tidak akan tinggal diam begitu saja. Karena walau tubuhnya sudah penuh dengan luka, Roselle masih berusaha menetralkan sihir kutukan milik Magicula dengan sihir mawar liar miliknya. Dan menariknya, meski menjadi musuh, kekuatan sihir mawar liar milik Roselle masih mendapat pujian dari Magicula. Sebab menurut Magicula sampai sejauh ini cuma Roselle lah satu-satunya yang pernah membalas sihir kutukannya. Dan pastinya bukan cuma Roselle saja yang bangkit untuk bertarung melawan Magicula. Rill juga melakukannya dengan kembali ikut berjuang untuk menghadapi musuh baru yang ada di hadapannya ini. Namun apa yang dilakukan oleh Rill berbeda dengan Roselle. Lantaran tujuan Rill hanya untuk melindungi Roselle supaya dia bisa melemahkan atau mematahkan sihir kutukan Magicula. Yang saya rasa keputusan Rill ini sangatlah cerdas, karena dia tahu melawan Magicula saat ini akan percuma jika dia masih bisa mengendalikan Vanica serta Loropesika dengan sihir kutukannya. Akan tetapi upaya yang dilakukan Roselle serta Rill sayangnya sama sekali tidak membuahkan hasil. Soalnya Magicula dengan memanfaatkan sihir darah milik Vanica dapat dengan mudahnya menghancurkan sihir pertahanan Rill sekaligus mematahkan sihir mawar liar Roselle. Dan akibat dari serangan sihir darah ini sekali lagi Rill harus terkapar. Sedangkan Roselle meski masih berdiri, dia juga mendapat luka dari serangan ini. Setelah dikendalikan serta dijadikan iblis kutukan oleh Magicula, Loropesika memang berubah menjadi semakin kuat. Terbukti dengan dia dapat menciptakan sihir serangan yang sangat dahsyat. Dan karena yang lainnya harus bertarung melawan Vanica serta Magicula, jadi yang dapat menghadapi Loropesika cuma gajah seorang. Dan walaupun gajah kuat, dia masih tetap kesulitan untuk menghadapi Loropesika. Namun ketika diperlihatkan pertarungan gajah melawan Loropesika ini, ada sebuah fakta yang sangat menarik. Yakni rupanya gajah sudah tahu sejak dulu kalau Loropesika tidak bisa menggunakan sihir serangan. Makanya sejak saat itu dia memutuskan untuk menjadi penyihir penyerang terkuat di Kerajaan Heart, agar dirinya bisa membasmi musuh-musuh mereka, dan juga agar gajah bisa menggantikan Loropesika untuk bertarung. Melihat apa yang dikatakan oleh gajah kali ini, seharusnya kalian sadar kalau sebenarnya dia memiliki perasaan kepada Loropesika. Dan hal itu sebelumnya sudah sempat saya curigai. Lantaran di chapter lalu saat Loropesika akan berubah menjadi iblis, gajah memanggil Loropesika dengan namanya saja, bukannya memanggilnya sebagai ratu. Yang hal itu seharusnya sangat tidak sopan. Dan karena alasan itulah sebelumnya saya sempat curiga kalau gajah memiliki perasaan pada Loropesika. Yang kecurigaan itu seharusnya sudah terbukti dengan apa yang dikatakan gajah dalam hatinya di chapter ini. Kalau bahwasanya dia mencintai Loropesika yang merupakan ratunya sendiri. Pertarungan antara Loropesika melawan gajah bisa dibilang berlangsung sangat singkat. Sebab setelah beberapa kali saling menyerang serta bertahan, pada akhirnya gajah yang sedikit kehilangan konsentrasinya, perutnya harus ditembus oleh tusukan tangan milik Loropesika.
Memang benar untuk sekarang masih belum jelas apakah gajah akan tewas atau selamat. Karena setelah perut gajah ditembus oleh tangan Loro Pesica, kejadian malah dialihkan ke tempat pertarungan Noel melawan Magicula. Dan mengejutkannya ketika Noel berencana menyerang Magicula, wujud Spirit Death-nya malah menghilang. Yang hal itu bisa terjadi karena ulah dari Magicula, bukan karena waktu penggunaan Spirit Death yang telah habis. Itu artinya tanpa dukungan Spirit Death, Noel akan menjadi semakin melemah. Maka tidak aneh kalau setelah Noel kehilangan wujud Spirit Death-nya, Magicula mengatakan kalau kalian semua sekarang sudah kalah. Jujur saja cukup mengejutkan melihat Magicula dapat membatalkan Spirit Death milik Noel. Sebab sebelumnya memang belum ada kejadian di mana lawan bisa membatalkan wujud Spirit Death. Termasuk Zenon ketika menghadapi Yuno, dia juga tidak pernah membatalkan teknik Spirit Death. Apakah yang akan terjadi pada kelompok Noel nantinya? Apakah mereka akan segera dihabisi oleh Magicula? Atau mungkin mereka akan terlebih dulu disiksa oleh Magicula? Kalau Magicula memilih untuk terlebih dulu menyiksa, meski Noel dan yang lainnya akan menderita, paling tidak masih ada kesempatan akan adanya orang yang datang untuk memberikan pertolongan. Dan jika ada yang datang, siapakah yang akan menolong kelompok Noel? Kelompok Asta atau kelompok kesatria sihir Black Bull yang lainnya? Atau mungkin yang bakal menolong Noel adalah Nozel serta Dorothy? Soalnya kedua kapten ini memang belum muncul lagi setelah mendapat tugas mengalihkan perhatian dalam kastil kerajaan Spade. Dan jika Nozel yang datang, itu berarti dia akan mendapat kesempatan untuk menyelamatkan Noel serta sekaligus membalas dendam atas kematian ibunya yang diakibatkan oleh Magicula. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-298 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.